rizki yang bermanfaat. Rumah Bapak, rumah kita, apakah rizki? Kalau rumah itu bermanfaat, menerima tamu dengan baik, didatangkan oleh orang-orang soleh, dijadikan tempat majlis taklim, maka rumah kita itu adalah rizki dari Allah. Ada orang buat rumah memang sengaja nggak mau terima tamu, dibikinlah pagarnya setinggi mata memandang, rumahnya dibikin pagar Pak sampai 7 meter, setelah itu dikasih plat, nggak ada lubang sama sekali Pak. Kalau orang bertamu Pak RT mau ngasih undangan harus nengok dulu ini. Memang sengaja bikin rumah tidak mau didatangin tetangga. Setelah itu dipasangkanlah anjing helder di situ. Gimana orang mau bertamu? Lewat aja Kak takut, jangan lewat situ. Kenapa? Ada anjing helder. Anjing helder itu yang besar tuh Pak, yang pakai kalung besi itu. Gugu orang takut. Tapi kalau orang Islam enggak lah. Jadi dia memang bikin rumah tidak mau menerima tamu. Atau ada orang punya rumah sengaja memang tidak menyediakan kue. Makanya Pak, kalau pengen kita itu dikatakan orang yang beriman dan beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, muliakan tamunya. Kita jangan sampai buat rumah sengaja tak menerima tamu. Contohnya, tak ada kue sama sekali. Assalamualaikum, siapa yang datang? Pak RT, kasih aja sanford, kata si istrinya. Assalamualaikum, siapa yang datang? Ustadz, kasih aja air putih, tak usah sanford. Assalamualaikum, siapa yang datang? Ustadz Herul, kasih Sprite. Kalau Ustadz Herul yang datang kasih Sprite. Assalamualaikum, siapa yang datang? Wali kota, kasih aja coca-cola. Assalamualaikum, siapa yang datang? Gubernur. Oh, kita booking buah di pasar. Itu namanya orang milih-milih tamu. Datang lagi Ustadz Nuruddin, siapa yang datang? Ustadz Nuruddin, kasih aja air putih. Ini yang tak betul. Kalau itu masih mending Pak. Ada orang yang punya rumah, di dalam rumahnya memang disediakan kue nastar yang sisa tahun 2023 Pak. Dikasih ke tamu tuh, 5 menit kemudian mati dia terkapar di situ. Gimana nggak mati makan nastar yang sudah sisa 2023? Maka hari ini Bapak, kalau pengen rumahnya dianggap dan dicatat oleh Allah sebagai rizki, buatlah rumah senyaman mungkin, tempat ruang tamunya yang enak, ada kasurnya yang selalu dilap. Memang sengaja ketika ada orang, Assalamualaikum, silakan. Ada orang yang Assalamualaikum ke rumahnya mentang-mentang karena ngasih undangan, cukup di pagar saja, nggak dibukain. Mau apa? Bukan berarti haram. Kita dibuktikan bahwa kita ini adalah orang Islam yang beriman, bahwa kita pengen rumah kita menjadi rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. HP kita, apakah HP itu rizki dari Allah? Tengok, sudahkah bermanfaat HP-nya? Kalau HP hanya untuk caci maki, kalau HP hanya untuk nengok-nengok video yang buka aurat, kalau HP hanya untuk digunakan joget-joget, meskipun HP-nya harga 30 juta, iPhone 17 Pro Max, udah keluar belum? Belum ya? Meskipun HP-nya 30 juta Pak, tapi kalau HP digunakan maksiat, maka itu bukan rezeki dari Allah. Jadi jangan menyangka yang nikmat, yang mewah itu semua dari rezeki Allah. Bukan Pak, itu istidraj, itu adalah laknat, bukan nikmat dari Allah. Maka tengok, diteliti apakah rezeki ini baik, dihasilkan dari yang baik. Sama dengan saya tanya sama ibu-ibu, kalau seandainya suami ibu ini ketika satu hari gajinya suami 50 juta sebulan, tapi tiba-tiba suaminya datang bawa uang 1 koper isinya 20 miliar. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu mau terima? Masih pikir-pikir dulu Pak Ustadz katanya. Ini kan yang tak betul. Kalau memang itu dihasilkan dari yang baik, silahkan. Tapi kalau dari hasil tak baik, saya bilang sama ibu-ibu tuh, jangan ibu ditukar dengan 20 miliar, karena kalau duit itu haram yang dibawa suami, dijadikan makanan masuk ke dalam perut anak, masuk ke dalam perut istri, maka seluruh badan menjadi haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang dihasilkan dari perkara haram, maka yang lebih utama, yang lebih pantas menyentuh kulit ini adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Ketika makanan sudah masuk yang haram, jadi darah. Darah dipompa oleh jantung, dikirim ke otak. Dari otak dikirim ke mata, dikirim ke mulut, dikirim ke tangan, dikirim ke kaki. Karena darah yang dihasilkan dari perkara haram dikirim ke otak, dari otak dikirim ke tangan, tangan bawaannya mau yang haram-haram. Mata darah
yang darah masuk ke mata karena dihasilkan dari perkara haram, mata pengennya mau nengok-nengok yang haram, susah nengok Al-Quran. Kaki, badan karena dihasilkan perkara haram, susah duduk di majlis taklim. Bawaannya mau pergi, bawaannya mau ke maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ini kata Nabi. Makanya Allah sampaikan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah engkau di bumi ini dengan halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikutin kata-kata setan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata. Jadi mulai hari ini, apakah duit yang saya bawa ini dari perkara halal atau perkara haram? Baju ini apakah dibeli dari uang haram? Rumah ini dihasilkan dari rezeki yang halal atau haram? Maka kalau itu dihasilkan dari yang halal, itu namanya rezeki dari Allah, Pak. Jadi kita ini dari ini dipahami bahwa tidak setiap sesuatu yang nampak mewah itu bagian dari rezeki Allah. Kalau dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka itu namanya bukan rezeki, tapi justru laknat dari Allah. Karena kita bedakan, Pak, duit haram dengan duit halal tak bisa bedakan. Ada tiba-tiba Bapak nengok, kalau duit haram tuh Pak Ustadz, gambar Soekarno-nya pecinya miring, atau Soekarno-nya nunduk Pak Ustadz. Mana Soekarno tetap begini kan fotonya. Foto Soekarno gimana? Pakai peci. Apakah Pak Ustadz kalau yang halal tuh Pak Ustadz duit 100 tuh Soekarno pakai peci putih? Mana bisa kayak gitu? Nggak ada bedanya, Pak. Bapak tak bisa bedakan mana duit haram, mana duit halal. Makanya ini penting disampaikan bahwa setiap sesuatu yang kita dapatkan apakah sudah dihasilkan dari yang baik, yang halal. Allah sampaikan juga dalam Al-Qur'an, walau ahna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya satu komplek, satu kampung, satu daerah mereka beriman dan bertakwa, maka aku turunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Maksudnya bagaimana? Rizki Allah akan berikan kepada satu kaum, di mana kalau kaum itu didasari banyak yang beriman dan takwa. Maksudnya rizki itu dari Allah didasari dengan landasan iman dan takwa. Kalau ada orang dapat rizki tidak didasari dengan iman dan takwa, itu bukan rizki. Makanya kita yang minta, Pak, ketika doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatam fil rizki. Yang kita minta bukan banyak, Pak. Yang kita minta itu berkah rizkinya. Maka rizki yang kita dapatkan sudah berkah tidak? Berkah tidaknya bermanfaat. Punya motor dibawa ke pengajian, punya mobil dikhususkan untuk menolong orang yang sedang mungkin lagi hamil, lagi sakit. Mobil saya ini pernah nolong tetangga yang sedang mau melahirkan malam-malam. Alhamdulillah, mobil itu rezeki meskipun mobilnya carry. Ada mobil Pajero, ada mobil Alphard, tapi digunakan untuk sabu-sabu, ngangkut wanita-wanita yang tak benar. Dipakai mobil untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam agama. Maka mobil itu meskipun mewah bukan rezeki dari Allah. Makanya mulai hari ini kita dipahami oleh Rasulullah, tidak semua yang kita dapatkan adalah rezeki dari Allah. Jadi gimana Pak Ustadz? Makanya kita tidak boleh julid lagi. Kenapa orang itu tak sholat dia kaya? Kenapa orang itu tak pernah ke masjid kok dia semakin lancar bisnisnya? Ini yang perlu dipahami. Tidak semua yang didapatkan itu rezeki. Mungkin saja itu adalah laknat, istidraj. Saumli lahum inna kaidi matin. Aku ulur mereka karena mereka sudah menipuku. Mereka menipu katanya Islam tapi tidak sholat. Mereka menipuku katanya dia banyak harta tapi dia tak pernah bersedekah. Maka aku juga tipu. Ku bikin rumahnya mewah, ku bikin perutnya kenyang, ku bikin hidupnya senang, ku bikin mobilnya mengkilat, ku bikin istrinya cantik, ku bikin anaknya cerdas semua. Padahal itu adalah tipuan bagiku. Maka jangan heran, Pak. Kenapa ya Pak Ustadz? Saya selalu berdoa untuk anak saya. Anak saya kok nggak hafal-hafal Quran. Sementara anaknya kawan itu, padahal kawan itu tak pernah ke masjid. Tapi kok anaknya sukses-sukses cerdas. Boleh jadi kesuksesan anak itu adalah istidraj, adalah laknat. Di Allah kasih mereka kesenangan di dunia, tapi di akhirat haba'am mansura. Di akhirat dia seperti debu yang bertebangan. Jadi mulai sekarang, Pak, kita tidak perlu julid kepada orang, kita tidak perlu iri.
Tapi juga kita tidak boleh su'don. Jangan gara-gara ini datang ke tetangga, nengok tetangga yang tak sholat, ini kayaknya bukan rezeki dari Allah. Tak betul kamu punya istri yang cantik bukan rezeki. Tak boleh. Kita mengaji itu, kita membaca Al-Quran untuk memperbaiki diri sendiri, bukan menilai orang lain. Berhasil tidaknya pengajian kajian subuh, berhasil tidaknya sholat yang kita kerjakan, bertambah kebaikan, hilang semua kemaksiatan di dalam diri kita.